Selamat pagi, Bu Heti dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi pegadaian dan sewa guna usaha. Adapun anggota kelompok kami adalah Gregorius William dengan NIM 202214014015, Chelsea Yohan Agatha dengan NIM 2022140116, Marcelinus Yosi Suryanugraha dengan NIM 2022140117, Desi Alvina Putri Jatmiko dengan NIM 2022140118, Natalia Lintang dengan NIM 2022140119, saya Stefani Gavrila Cincin Andita dengan NIM 2022140020, dan Teresia Kapila Orince Riki dengan NIM 2022140024. Yang pertama adalah pengertian pegadaian. Secara umum, pengertian usaha gadai adalah kegiatan meminjamkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Dengan usaha gadai, masyarakat tidak perlu takut kehilangan barang-barang berharganya dan jumlah uang yang diinginkan dapat disesuaikan dengan harga barang yang dijaminkan. Tujuan usaha penggadaian. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990, tujuan usaha penggadaian adalah yang pertama, turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional. Pada umumnya, melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Yang kedua, pencegahan program ijon, penggadaian gelap, riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Berikut ciri-ciri penggadaian. Nah, di sini ada beberapa ciri-ciri dari sistem penggadaian di Indonesia. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, jika nasabah ingin meminjam, pihak nasabah harus menggadaikan barang nasabah ke pihak penggadaian. Lalu yang kedua, barang yang digadaikan disesuaikan dengan dana yang didapat oleh nasabah. Yang ketiga, jika nasabah ingin mengambil barang yang digadai, harus memenuhi syarat yang digadaikan. Lalu yang keempat, lembaga penggadaian mendapatkan keuntungan dari pihak nasabah dengan bunga yang diterapkan pada syarat-syarat tersebut. Selanjutnya adalah kegiatan usaha penggadaian. Ada beberapa kegiatan usaha penggadaian. Yang pertama adalah melayani jasa taksiran. Bagi masyarakat yang ingin menaksir berapa nilai real barang-barang yang dimilikinya dapat langsung datang ke penggadaian. Nah, hal ini berguna bagi masyarakat yang ingin menjual barang ataupun hanya sekedar ingin mengetahui jumlah kekayaan yang dimiliki. Yang kedua adalah melayani jasa titipan barang. Bagi masyarakat yang ingin menitipkan barang-barang berharganya, jasa penitipan ini diberikan untuk memberikan rasa aman kepada pemilik dari kehilangan, kebakaran, maupun pencurian. Yang ketiga adalah memberikan kredit, terutama bagi karyawan atau masyarakat yang memiliki penghasilan tetap, maka pembayaran pinjaman dapat dilakukan dengan pemotongan gaji per bulan. Yang keempat adalah ikut serta dalam usaha tertentu bekerja sama dengan pihak ketiga. Nah, bagi nasabah yang ingin memperoleh fasilitas pinjaman dari perum penggadaian, maka hal yang paling penting diketahui adalah masalah barang apa yang ingin digadaikan. Nah, barang-barang tersebut nantinya akan ditaksir nilainya, sehingga dapatlah diketahui berapa nilai taksir dari barang yang akan digadaikan. Besarnya jaminan diperoleh dari 80 hingga 90% dari harga taksiran. Semakin besar nilai yang ditaksir, maka semakin besar juga pinjaman yang diperoleh. Baik, pada slide selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis barang berharga. Berikut beberapa jenis barang berharga yang dapat diterima dan dapat dijadikan jaminan oleh huruf pegadaian. Yang pertama yaitu barang-barang atau benda-benda perhiasan. Nah, barang-barang atau benda perhiasan ini bisa dibagi menjadi emas, perak, intan, berlian, mutiara, atau jam.
Untuk poin yang kedua yaitu barang-barang berupa kendaraan. Salah satu contohnya yaitu seperti mobil, sepeda motor, dan sepeda biasa. Dan yang ketiga yaitu barang-barang elektronik. Contoh-contohnya yaitu televisi, radio tape, komputer, dan kulkas. Yang keempat yaitu mesin-mesin, ada mesin jahit atau mesin kapal motor. Yang kelima yaitu barang-barang keperluan rumah tangga. Contohnya yaitu barang tekstil seperti pakaian atau permadani, dan barang pecahan belahan dengan catatan bahwa barang-barang yang dijaminkan harus dalam kondisi yang baik. Untuk slide selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah keuntungan usaha gadai. Keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh dari usaha gadai yaitu waktu yang relatif singkat untuk memperoleh uang, yaitu pada hari itu juga. Hal ini disebabkan oleh prosedurnya yang tidak berbelit. Nah, di sini tuh saat kita meminjamkan uang atau memperoleh pencairan dana tersebut, kita tuh tidak perlu menunggu hingga berjam-jam, bahkan bisa untuk berhari-hari seperti itu. Jadi kita nggak perlu nunggu waktu lama untuk pencairan dana tersebut. Nah, juga dalam prosedur peminjamannya itu mudah dan cepat tanpa proses yang rumit, karena jika seseorang meminjamkan sumber dana dari salah satu, contohnya itu meminjam dari bank, nah itu tuh harus mengikuti prosedur yang sangat sulit dan lebih rumit karena banyak prosedur dokumen yang harus dipenuhi. Kemudian yang kedua itu persyaratan yang sangat sederhana sehingga memudahkan konsumen untuk memenuhinya. Jadi dalam hal ini tuh masyarakat cukup datang ke pegadaian terdekat aja beserta membawa barang jaminannya, maka uang pun akan diterima dalam waktu yang singkat. Jaminannya misalnya tuh jam tangan misalnya. Jadi kita bisa memperoleh uang tunai, dan hal ini sangat susah dilakukan oleh lembaga keuangan lainnya seperti contohnya bank. Itu harus lama sekali seperti itu. Kemudian yang ketiga, pihak pegadaian tidak mempermasalahkan uang tersebut untuk digunakan untuk apa seperti itu. Jadi hal ini tuh sangat berbanding terbalik daripada lembaga keuangan lainnya seperti perbankan yang harus dibuat misalnya rinci mungkin, atau tentang penggunaan dananya misalnya, atau uangnya ini digunakan untuk apa seperti itu. Jadi di pegadaian itu tidak serumit itu, jadi seperti itu. Ditambah sanksi yang diberikan bersifat ringan, jadi peminjam itu jika tidak dapat melunasi utangnya itu, jadi sanksi paling berat itu barang jaminannya akan dilelang untuk menutupi kekurangan pinjaman yang telah diberikan seperti itu. Selanjutnya ada pengertian sewa guna usaha. Sewa guna usaha atau leasing secara umum adalah perjanjian antara lessor atau perusahaan leasing dengan lese atau nasabah, di mana pihak lessor menyediakan barang dengan hak penggunaan oleh lese dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu. Perusahaan sewa guna di Indonesia lebih dikenal dengan nama leasing. Kegiatan utama sewa guna usaha adalah bergerak di bidang pembiayaan untuk keperluan barang-barang modal yang diinginkan oleh nasabah. Selanjutnya adalah bentuk perusahaan leasing. Yang pertama, Independent Leasing Company. Perusahaan leasing jenis ini mewakili sebagian besar dari industri leasing, di mana perusahaan ini berdiri sendiri atau independen dari pemasok yang mungkin dapat memenuhi kebutuhan barang modal nasabahnya. Selain itu, perusahaan dapat membelinya dari berbagai pemasok atau produsen yang kemudian disewa kepada pemakai. Yang kedua adalah captive lessor. Sering juga disebut two-party lessor yang melibatkan dua pihak, yaitu pihak pertama terdiri atas perusahaan induk dan anak perusahaan leasing. Pihak kedua
lese atau pemakai barang. Captive lessor ini akan tercipta apabila pemasok dan produsen mendirikan perusahaan leasing sendiri untuk membiayai produk-produknya. Hal ini dapat terjadi apabila pihak pemasok menyediakan pembiayaan leasing sendiri. Maka, akan dapat meningkatkan kemampuan penjualan melebihi tingkat penjualan dengan menggunakan pembiayaan tradisional. Lalu yang ketiga adalah lease broker atau packager. Berfungsi mempertemukan calon lese dengan pihak lessor. Memiliki barang atau peralatan untuk menangani transaksi leasing atas namanya. Namun, perusahaan ini memberikan satu atau lebih jasa-jasa dalam usaha leasing yang tergantung pada apa yang dibutuhkan dalam suatu transaksi leasing. Pihak yang terlibat dalam transaksi leasing. Yang pertama ada lessor. Jadi, lessor itu adalah perusahaan pembiayaan atau leasing. Lessor juga merupakan pihak yang memiliki hak kepemilikan atas barang sehingga disebut juga sebagai pihak yang menyewakan barang atau sering juga disebut dengan investor. Lessor dalam finansialis bertujuan untuk mendapatkan kembali biaya yang telah dikeluarkan untuk membiayai penyediaan barang modal dengan mendapatkan keuntungan. Sedangkan dalam operating lease, lessor bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari penyediaan barang serta pemberian jasa-jasa yang berkenan dengan pemeliharaan serta pengoperasian barang modal tersebut. Yang kedua ada lessee. Jadi, lessee adalah pihak atau orang yang menyewa baik barang, properti, kekayaan intelektual dari pihak lessor. Lessee menjadi salah satu pelaku ekonomi di mana interaksi sewanya akan memberikan banyak pendapatan untuk lessor. Lessee dalam finansialis bertujuan untuk mendapatkan pembiayaan barang berupa peralatan dengan cara pembayaran angsuran secara berkala. Yang ketiga ada supplier. Jadi, supplier itu adalah produsen atau pedagang yang menyediakan barang yang akan di-leasing sesuai dengan perjanjian antara lessor dengan lessee. Dalam hal ini, supplier juga dapat bertindak sebagai lessor. Supplier juga dapat dikatakan sebagai penjual dan pemilik barang yang disewakan. Yang keempat ada asuransi. Asuransi adalah perusahaan yang akan menanggung resiko terhadap perjanjian antara lessor dengan lessee. Dalam hal ini, lessee dikenakan biaya asuransi dan apabila terjadi sesuatu, maka perusahaan akan menanggung resiko sebesar sesuai dengan perjanjian terhadap barang yang dileasingkan. Lalu berikutnya, ketentuan mengenai leasing. Di sini kegiatan leasing secara resmi diperbolehkan beroperasi di Indonesia setelah keluar surat keputusan bersama antara Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan dengan nomor 122 MK 421974, nomor 32 M SK 274, dan nomor 30 KPB 174 tanggal 7 Februari 1974 tentang perizinan usaha leasing di Indonesia. Wewenang untuk memberikan usaha leasing dikeluarkan oleh Pemerintah Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 649 MK 451974 tanggal 6 Mei 1974 yang mengatur mengenai ketentuan tata cara perizinan dan kegiatan usaha leasing di Indonesia. Perkembangan selanjutnya adalah dengan keluarnya kebijaksanaan deregulasi 20 Desember 1988 atau Pakdes 201988 yang isinya mengatur tentang usaha leasing di Indonesia. Dan keluarnya kebijaksanaan ini, maka ketentuan mengenai usaha leasing sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi. Lalu, kemusian dalam Kepres
dimungkinkan untuk melakukan salah satu dari kegiatan pembiayaan seperti 1. Sewa guna usaha atau leasing, 2. Modal ventura atau venture capital, 3. Anjak piutang atau factoring, 4. Pembiayaan konsumen atau consumer finance, 5. Kartu kredit atau credit card, pemberian izin untuk melakukan usaha-usaha pembiayaan seperti di atas. Terlebih dulu harus memperoleh izin dari Menteri Keuangan. Selanjutnya adalah kelebihan dan kelemahan dari leasing. Kelebihannya yang pertama adalah pembiayaan penuh. Transaksi leasing sering dilakukan tanpa perlu adanya uang muka dan pembayaran dapat diberikan sampai 100%. Hal ini akan membantu cash flow terutama bagi perusahaan yang baru saja berdiri atau berkembang. Yang kedua adalah arus dana. Kelosan atau fleksibel, pengaturan dana pembayaran sewa sangatlah penting dalam perencanaan arus dana, karena pengaturan ini akan mempunyai dampak yang berarti terhadap pendapatan. Di samping itu, persyaratan pembayaran di muka yang relatif kecil akan sangat berpengaruh pada arus dana, terlebih apabila ada pertimbangan pelambatan penghasilan laba dalam investasi. Yang ketiga adalah lebih fleksibel. Dibandingkan dari segi perjanjiannya, leasing lebih luas atau lebih fleksibel karena leasing lebih mudah menyesuaikan keadaan keuangan dibandingkan dengan perbankan. Pembayaran angsuran secara berkala akan ditetapkan berdasarkan pendapatan yang dihasilkan, sehingga pengaturan pembayaran angsuran secara berkala dapat disesuaikan dengan pendapatan yang dihasilkan dari biaya sewa. Yang keempat adalah risiko keusangan. Dalam keadaan yang serba tidak menentu, yang berjangka waktu relatif singkat dapat mengatasi kekhawatiran terhadap risiko keusangan, sehingga tidak perlu mempertimbangkan risiko pada tahap dini yang mungkin terjadi. Yang kelima adalah sumber pembiayaan alternatif. Leasing merupakan sumber pembiayaan lain bagi perusahaan tanpa mengganggu fasilitas kredit yang telah dimiliki. Dari segi jaminan, leasing tidak terlalu menuntut adanya jaminan tambahan yang lebih banyak dibandingkan apabila memperoleh pinjaman dari pihak lain. Namun, leasing juga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama adalah denda. Perusahaan pembiayaan akan memberikan denda kepada nasabah yang tidak membayar angsuran pada waktunya karena tidak ingin menanggung kerugian. Denda yang berlaku bersifat harian dan akan terus bertambah jika nasabah tidak membayarkannya. Kemudian yang kedua adalah penyitaan. Perusahaan pembiayaan sudah menanggung pembayaran nasabah, sehingga nasabah pun harus bertanggung jawab untuk membayarkannya. Namun jika tidak, mungkin nasabah akan dijatuhi hukuman denda. Dan jika denda tersebut tidak dibayar, maka akan masuk kepada status kredit macet dan pada akhirnya akan masuk kepada tahap penyitaan barang. Yang ketiga adalah penalti. Nah, setelah nasabah dihadapkan pada dua sanksi tersebut, bukan berarti nasabah dapat melakukan pelunasan lebih awal. Namun, jika melakukan pelunasan lebih awal, akan dianggap menyalahi aturan atau perjanjian yang sudah disepakati, maka nasabah akan mendapatkan penalti. Baik, pada slide selanjutnya kita akan membahas studi kasus, yaitu kasus penggelapan uang pegadaian sebesar 640 juta. Semarang Cyber News, aparat Satreskrim Polresta Semarang Selatan mengamankan tersangka penggelapan uang perum pegadaian senilai hampir 640 juta. Tersangka tak lain adalah Sri Wahyurani SE alias Rini yang berumur 39 tahun, warga di Jalan Penogoro, Kelurahan Ungaran, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, yang juga pejabat pengelola unit Pegadaian Cabang Banyumanik Semarang. Rini sekaligus juru taksir untuk barang yang akan digadaikan. Pelaku berkilah menggelapkan uang usai mengalami kecelakaan kerja beberapa tahun lalu. Ketika itu, saya menerima barang gadaian berupa emas palsu. Karena keteledoran itu pula, kemudian disuruh mengganti hingga 150 juta rupiah. Terdesak mengganti uang yang cukup besar, tersangka kemudian berikhtiar mengambil pinjaman dari luar. Namun bukannya menyelesaikan masalah, Rini malah terjerat hutang bunga berbunga.
Merasa tak lagi mampu memberesi hutang, niat jahat pun muncul. Dia menyusun skenario menggelapkan uang perusahaan dengan cara meminjamkan barang gadaian emas palsu. Penyelesaian. Dari kasus di atas, keteledoran itulah awal dari semua masalahnya. Karena jika Rini dapat teliti bahwa emas tersebut adalah emas palsu, maka Rini tidak perlu meminjam uang dan terjerat hutang serta bunga. Kemudian tidak akan muncul ide untuk menggelapkan uang perusahaan dengan cara menjaminkan barang gadaian emas palsu. Jika saja Rini tidak mempunyai niat jahat tersebut, maka uang tersebut bisa didapatkannya dengan cara lain yang lebih baik. Dalam aspek hukum ekonomi, kasus ini dapat diselesaikan oleh pihak yang berwajib. Berikut beberapa sumber-sumber referensi yang kami gunakan untuk menyelesaikan PPT Pegadaian dan Sewa Guna Usaha. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami mengenai materi pegadaian dan sewa guna usaha. Mohon maaf jika selama presentasi terdapat kesalahan dan tutur bahasa yang kurang jelas. Sekian dan terima kasih.